Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lilis Mary Febriani dengan NPM 192151123. Nah, di sini saya akan membahas soal HOTS transformasi kelas 9. Nah, video ini diambil untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar pendidikan matematika. Baik, nah di sini saya sudah mempunyai 4 soal yang berkaitan dengan translasi. Nah, soal yang pertama itu yaitu refleksi. Nah, soal yang kedua soal translasi, soal yang ketiga soal rotasi, dan soal yang keempat adalah soal dilatasi. Nah, kita ke pengerjaan soal yang pertama. Diketahui titik P negatif 4,5 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Nah, maka tentukan bayangan dari titik P. Baik, penyelesaiannya. Nah, dari soal tersebut kita dapat lihat bahwa dari soal ini memerlukan 2 kali refleksi. Yang refleksi yang pertama itu terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, refleksi yang kedua itu terhadap garis X sama dengan 2. Nah, kita bahas yang refleksi yang pertama, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita menggunakan rumus refleksinya yaitu titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, maka bayangan dari X-nya itu adalah negatif Y dan bayangan dari Y-nya itu adalah negatif X. Nah, kita tinggal substitusikan nilai P-nya itu. Nah, maka sudah disubstitusikan negatif 4, 5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, maka hasil bayangan dari X-nya itu adalah negatif 5 dan bayangan dari Y-nya itu adalah 4. Nah, selanjutnya hasil dari refleksi yang pertama itu kemudian direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 2. Nah, rumusnya itu PXY direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, maka bayangan dari X-nya itu berubah menjadi 2 dikali M dikurangi X. Nah, untuk bayangan Y-nya itu masih sama, yaitu Y. Nah, kita tinggal substitusikan nilai P-nya itu negatif 5 dan 4. Nah, maka didapatkan negatif 5, 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, maka untuk bayangan dari X-nya itu adalah 9 dan bayangan Y-nya itu adalah 4. Nah, 9 didapatkan dari 2 kali 2 itu hasilnya 4. 4 dikurangi negatif 5. Nah, ini negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, maka 4 ditambah 5 adalah 9. Nah, jadi bayangan titiknya adalah P double aksen. Nah, kenapa P double aksen? Karena si titik P ini mengalami 2 kali refleksi, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X dan refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Ya, nah, maka P double aksennya itu adalah 9,4, yaitu hasil akhir dari refleksi yang kedua. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Diketahui titik G 7, negatif 5 ditranslasikan oleh T. Nah, jika titik G aksennya itu 4, negatif 1 adalah bayangan dari titik G ini, nah maka tentukan nilai dari T. Baik, pembahasannya. Nah, di sini kita akan mencari nilai koordinat translasi, yaitu nilai A dan nilai B. Nah, dicarinya itu dengan rumus X ditambah A sama dengan 4. Nah, 4 didapatkan dari nilai X dari titik G aksen. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai X dari titik G. Nah, kita substitusikan
7 ditambah A sama dengan 4. Nah, kita pindah ruaskan yang 7 atau kedua ruas dikurangi 7. Nah, maka A sama dengan 4 dikurangi 7, A sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari nilai B-nya. Rumusnya masih sama, Y tambah B sama dengan negatif 1. Negatif 1-nya itu diambil dari nilai Y dari titik G aksen. Nah, maka Y ditambah B sama dengan negatif 1. Kita tinggal substitusikan nilai Y-nya aja. Jadi negatif 5 ditambah B sama dengan negatif 1. Nah, kita pindah ruaskan yang negatif 5 atau kedua ruas ditambah dengan 5. Nah, maka hasilnya B sama dengan negatif 1 ditambah 5. B hasilnya adalah 4. Nah, jadi nilai T-nya itu adalah TA, B. Nah, tinggal kita substitusikan A-nya itu negatif 3 dan B-nya itu 4. Maka TA, B-nya itu negatif 3,4. Baik, nomor 3. Nah, di sini ada garis 3X dikurangi 4Y ditambah 12 sama dengan 0 dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 1,2. Nah, jika hasil dari rotasi tersebut membentuk persamaan garis yang baru, nah maka buktikan jika nilai Y sama dengan 4, nah maka nilai X-nya itu adalah 13. Baik, pembahasan. Nah, di sini kita menggunakan rumus rotasi, yaitu X, Y dirotasikan A, B, alfa, X aksen, Y aksen. Nah, kita menggunakan matriks. Nah, jadi Y aksen, X aksen, dan Y aksen sama dengan cos alfa, negatif sin alfa, dan cos alfa dikali X, Y ditambah A dan B. Nah, kita pindah ruaskan, pindahkan yang A dan B-nya itu ke ruas yang X aksen dan Y aksen. Nah, maka X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B sama dengan cos alfa negatif sin alfa, dan cos alfa dikali X dan Y. Nah, kita tinggal substitusikan nilai A, B, dan nilai alfanya. Nah, maka didapatkan X aksen dikurangi 1, Y aksen ditambah 2 sama dengan cos 180 derajat, negatif sin 180 derajat, sin 180 derajat, dan cos 180 derajat dikali X, Y. Nah, kita cari nilai cos dan sinnya. Nah, maka X aksen dikurangi 1, Y aksen ditambah 2 sama dengan, nah, cos 180 derajat itu hasilnya adalah negatif 1. Sin 180 derajat hasilnya adalah 0. Negatif sin 180 derajat adalah hasilnya adalah 0. Dan cos 180 derajat hasilnya adalah negatif 1. X, Y. Nah, jika matriks ini diinverskan dan dikalikan X aksen dikurangi 1, Y aksen ditambah 2, nah maka hasilnya adalah X, Y. Nah, untuk mencari matriksnya itu, untuk mencari inverse-nya itu, kita menggunakan rumus, nah misalkan A-nya itu A, B, C, D, nah maka A inverse-nya itu sama dengan 1 per AD dikurangi BC dikali dengan adjoin A-nya, yaitu D negatif B, negatif C, dan A. Baik, nah maka didapatkan XY sama dengan 1 per AD, A dikali D, yaitu negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya 1, dikurangi BC, 0 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikurangi 0 adalah 1. Jadi 1 per 1 dikali, nah D negatif B, negatif C, A. Nah, maka hasilnya sama. Negatif 1, 0, 0, negatif 1. Mohon maaf, ini seharusnya tanda inverse-nya tidak ditulis. Nah, dikali X aksen dikurangi 1, Y aksen ditambah 2 sama dengan
dikurangi X aksen dan Y aksen, negatif Y aksen dikurangi 2. Nah, hasil ini didapat menggunakan dengan cara perkalian matriks. Nah, maka dari hasil di atas didapatkan bahwa X-nya itu adalah 1 dikurangi X aksen dan Y-nya itu negatif Y aksen dikurangi 2. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai X, Y-nya itu ke garis yang telah diketahui, yaitu 3X dikurangi 4Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, 3 dikali 1 dikurangi X aksen, dikurangi 4 dikali negatif Y aksen dikurangi 2, ditambah 12 sama dengan 0. 3 dikali 1 hasilnya 3. 3 dikali negatif X aksen hasilnya adalah negatif 3X aksen. Negatif 4 dikali negatif Y aksen hasilnya adalah positif 4Y aksen. Negatif 4 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 8. Ditambah 12 sama dengan 0. Baik, nah negatif 3X aksen. Pindahkan, nah maka 4Y aksen dipindahkan. Nah, tinggal kita lihat konstantanya. Nah, itu ada 3, 8, dan 12. Nah, kita tinggal jumlahkan. 3 ditambah 8 dan ditambah 12 hasilnya adalah 23. Nah, karena X-nya itu negatif, nah maka di sini kita mengalihkan dengan negatif 1 agar X-nya itu positif. Nah, maka didapatkanlah 3X aksen dikurangi 4Y aksen dikurangi 23 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan jika nilai X-nya itu jika nilai Y-nya itu 4, maka nilai X-nya itu 13. Baik, kita substitusikan nilai Y-nya itu terhadap persamaan garis hasil rotasi, yaitu 3X dikurangi 4Y dikurangi 23 sama dengan 0. Nah, 3X dikurangi 4, Y-nya yang telah diketahui yaitu Y-nya 4 dikurangi 23 sama dengan 0. Maka 3X dikurangi 4 kali 4 16 dikurangi 23 sama dengan 0. Hasilnya 3X dikurangi 39 sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita tambah dengan 39. Nah, maka hasilnya 3X ditambah 3X sama dengan 39. Nah, maka X-nya itu adalah 13. Nah, maka di sini terbukti jika nilai Y-nya 4, maka nilai X-nya itu adalah 13. Baik, sekarang nomor 4. Nah, di sini diketahui segitiga ABC dengan titik A yaitu negatif 2,3, titik B 2,3, dan titik C-nya itu 0, negatif 4. Didilatasi dengan pusat O 0,0. Dengan faktor skalanya itu 4. Nah, jika hasil dilatasi tersebut membentuk segitiga yang baru, nah maka tentukan luas segitiga dari luas segitiga yang telah didilatasi tersebut. Baik, pembahasannya. Nah, di sini terdapat rumus dilatasi yaitu PXY didilatasikan dengan O, K. Nah, maka P aksennya itu KX dan KY. Nah, baik, kita dilatasikan titik A. Titik A negatif 2 dan 3 didilatasikan O, 4. Nah, maka A aksennya itu 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8 dan 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Nah, baik, sekarang kita akan mencari dilatasi dari B. Nah, dilatasi dari B 2 dan
2,3 didilatasikan O,4. Nah, maka B aksennya itu 4 dikali 2 hasilnya 8 dan 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Nah, selanjutnya titik C 0,-4 didilatasikan terhadap O,4. Nah, maka C aksennya itu 4 dikali 0 itu hasilnya 0 dan 4 dikali -4 itu hasilnya adalah -16. Nah, baik. Dari titik A, B, C aksen ini, nah maka terbentuk sebuah segitiga. Nah, bisa dilihat segitiganya. Di sini ada titik A aksen, di sini ada titik B aksen, dan di sini titik C aksen. Nah, jadi dari ketiga titik tersebut terbentuk segitiga yang baru. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari luas segitiga yang telah didilatasi tersebut. Nah, ingat luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini lihat alasnya itu dari titik A aksen menuju titik B aksen. Berarti setengah dari kali AB dikali, nah kita misalkan ini itu titik T dan titik C. Nah, maka tingginya itu T ke C. T ke C. Nah, maka kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya, maka didapatkan 1/2 dikali 8 dikurangi -8 dikali 12 dikurangi -16. Nah, maka hasilnya adalah setengah dikali 16 dikali 28. Nah, maka luas dari segitiga tersebut adalah 224. Nah, jadi luas segitiga setelah didilatasi adalah 224 satuan luas. Nah, baik. Mungkin dicukupkan untuk pembahasan soal HOTS kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.